Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah, angin yang sejuk, udara yang segar, serta air yang jernih. Teman-teman, welcome back to my channel Andayu Berlian. Halo, selamat pagi sobat-sobatku dimanapun bunda-bunda berada. Di sini kembali lagi aku bersama aneka keladi-keladi yang cantik dan menawan akan memanjakan mata bunda-bunda semuanya dengan trik-trik serta tips-tips yang akan aku kembali bagikan khusus di channel YouTube Andayu Berlian ya teman-teman. Ini merupakan salah satu keladi impianku teman-teman, karena warnanya itu sangat feminim sekali ya. Kalian tahu ya, wanita itu kan sangat suka sekali warna yang cerah-cerah, kalem, halus seperti ini. Ini merupakan keladi jenis pink rose ya teman-teman. Dari namanya itu pink, itu merupakan merah muda ya, sama seperti warna daun keladi ini. Uratnya sangat cantik, lembut sekali teman-teman. Ini merupakan pink rose caladium atau keladi mawar merah muda teman-teman. Memang kecantikannya itu tidak kalah dengan bunga mawar ya sobat-sobatku berlian semuanya. Kali ini aku udah mempunyai teman-teman ini bibit ya, merupakan indukan. Kalian bisa lihat ini, dalam satu indukan ini dia sudah membawa calon tunas anakan baru ya teman-teman. Ini ada 1, 2, dan ini udah tumbuh-tumbuh bakal tunasnya di bonggol ataupun umbinya keladi pink rose ini. Sedangkan yang satunya ini masih ukuran remaja, jadi umbinya itu masih agak kecil ya, kira-kira sebesar ibu jari tanganku segini ya. Nah, ini akan kembali kita budidayakan. Untuk teman-teman mungkin nanti yang berminat bisa kalian pesan. Ini mungkin membutuhkan waktu sekitar beberapa minggu untuk tumbuh dari umbi-umbi hasil cacahan keladi pink rose ini ya teman-teman. Untuk pertama-tama ini, karena kemarin dia baru datang perjalanan jauh antar pulau, kita akan bersihkan dulu ini umbinya dari tanah yang ikut terkirim ya. Di sini tanah yang melekat kita bersihkan untuk mengecek kondisi umbinya ya teman-teman. Ini dia ada sedikit yang lembek di sini ya. Ini umbinya, tapi yang lainnya itu masih bagus ya teman-teman. Ini masih utuh seperti ini. Nah, ini akan kita budidayakan supaya dia cepat berkembang biak ya teman-teman. Ini karena agak lembek umbinya, maka teman-teman di sini aku menyarankan untuk menggunakan fungisida sebagai anti jamur ya teman-teman. Di sini karena aku punya root up ini sudah mengandung fungisida ya, jadi sebagai anti fungi ataupun jamur, serta dia udah tercampur B1 ya. Jadi dua manfaat sekaligus dalam satu produk ini ya, sebagai perangsang akar B1-nya. Nah, pertama-tama setelah kita bersihkan di sini teman-teman, aku akan memisahkan ini mata tunas serta anakannya terlebih dahulu ya. Ini akan kita tanam terpisah. Jadi di sini aku menggunakan pisau untuk memotong anakan-anakannya. Ini ya, aku bersihkan dulu. Nah, kalian bisa lihat ya, ini merupakan calon anakan atau tunas yang udah keluar. Jadi ini kita potong dari umbinya ini ya teman-teman. Nah, ini dia kalau kita tanam akan lebih cepat atau mudah tumbuhnya ya, karena dia udah keluar ini tunasnya dari sini, dari umbinya. Oke, kemudian yang lainnya ini ada satu lagi, ini bakal aku potong-potong dan pisah. Baiklah, di sini kemudian
tunas anakan kedua ini akan aku pisah. Usahakan dia ini kan karena udah ada akarnya ya teman-teman, jadi ini harus ikut kita potong seakar-akarnya seperti ini ya. Ini akarnya udah ada, dia masih sehat karena warnanya itu segar, putih segar ya. Ini menandakan bahwa akarnya itu masih bagus. Oke, aku taruh dulu. Kemudian ada lagi ya di sini teman-teman, kalian bisa lihat ini kita akan potong juga dan pisah dari umbi indukannya. Nah ini aku udah dapat 3 calon anakan ya, anakan pink rose ini teman-teman. Oke, ini ada satu lagi yang udah bakal muncul tunasnya. Nah ini ya teman-teman, meskipun kecil tapi dia cepat sekali nanti akan tumbuh berkembang menjadi remaja dan dewasa. Ini aku taruh dulu. Udah ya teman-teman, ini tidak ada lagi, maka langsung umbinya ini aku akan potong untuk kita cacah-cacah ya nanti. Di sini caranya ya teman-teman, umbinya boleh kalian ambil tapi kalian usahakan harus menyisakan akar-akar ini untuk indukannya ya, agar dia tidak terlalu layu ya teman-teman, dan agar lebih cepat dia bertunasnya ya. Ini teman-teman bisa lihat ini udah muncul tunas-tunasnya ya, mata tunasnya. Jadi teman-teman dalam mencacah itu sebenarnya tidak perlu kalian itu melihat di mana letak mata tunasnya, karena sangat sulit ya bila mencacah itu harus melihat mata tunasnya yang ukurannya itu sangat kecil-kecil, karena keladi itu dia cepat tumbuh dari umbinya meskipun teman-teman itu mencacahnya tidak melihat mata tunasnya ya. Ini kita sisakan sedikit umbinya, serta yang terpenting ada akarnya ya, ini kita potong induknya. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini setelah kita potong terlihat ataupun nampak di sini umbinya dia berwarna kekuningan agak oranye ya ini aslinya. Nah ini tapi di kamera nampak dia lebih kuning, tapi aslinya ini agak oranye. Ini menandakan bahwa umbinya itu masih bagus ya, bisa kita tanam, masih sehat. Ini ya kita taruh di sini. Oke. Nah ini potongan umbinya tadi besar sekali ya teman-teman. Ini akan kita gunakan untuk praktek mencacah umbi pink rose ya. Ini aku taruh juga di tempatnya. Kemudian untuk tanaman kedua ini ya, tadi sama jenisnya yaitu pink rose. Ini juga karena belum ada di sini anakannya, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Jadi harus sabar, telaten, dan hati-hati dalam menanam kaladium. Ini juga akan aku ambil ya bonggolnya ataupun umbinya. Ini aku potong segini ya teman-teman. Nah ini yang penting akarnya itu masih ada, maka dia akan cepat tumbuh kembali ya. Memang kalau dipotong bonggolnya atau umbinya itu dia akan tumbuh mulai dari nol lagi, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting ini sebagai indukannya bisa bertahan, karena ini akan kita gunakan untuk praktek. Oke, ini setelah kita potong aku taruh juga di sana ya teman-teman. Nah ini hasil yang aku dapatkan tadi. Gini teman-teman, karena tadi umbi serta batangnya tadi udah kita pisahkan ya dan akan kita cacah, maka teman-teman harus mempersiapkan ini sebagai antifunginya, root up. Ini kita tabur dulu ke dalam wadahnya, cukup ya segini kira-kira, baru kalian tambahkan ya sedikit air untuk mencampurnya. Ini kita aduk-aduk seperti ini. Ini masih kurang lumer ya teman-teman, kita tambahkan lagi sini.
kira-kira seperti ini ya. Ini udah cukup. Ini gunanya untuk mengoles tadi batang yang terluka setelah bekas kita potong ataupun sayat umbinya ya. Ini teman-teman. Baiklah, udah jadi. Kemudian tinggal kita oles-oles tadi batangnya yang udah kita sayat-sayat ini ya, seperti ini teman-teman. Oke, ini ya udah cukup. Ini kita diamkan dulu sampai agak mengering ya. Ini juga nih perlu semua kita oles-oles dengan root up. Oke, seperti ini ya hasilnya teman-teman. Baiklah, ini karena masih tersisa kita akan gunakan untuk mencacah umbi pink rose-nya. Oke, teman-teman semuanya, di sini langkah selanjutnya kita akan mencacah-cacah umbi dari pink rose tadi ya. Hasil potong dari induknya ini aku potong-potong. Untuk yang masih bertanya, Kak, kira-kira ukurannya seberapa untuk mencacah umbi itu? Ya, yang terpenting di situ teman-teman itu jangan terlalu kecil ya. Tuh, kalau ada akarnya itu lebih baik dan cepat dia akan bertunas ya. Ini aku cacah-cacah dan potong-potong umbinya seperti ini ya. Ini aku jadi ingat kalau memasak mau menggoreng kentang ya teman-teman. Ini ya. Tapi tidak perlu dikupas ya teman-teman, ini kulitnya udah langsung aja kita potong dan cacah seperti ini. Ini ya, dia akan menjadi banyak sekali, puluhan bahkan ya. Ini dari satu indukan itu. Ini cara paling mudah untuk petani itu untuk memperbanyak keladi secara massal ya, selain dengan kultur jaringan ya. Kalau kultur jaringan itu kan biayanya dia terlalu tinggi dan lebih rumit ya. Kalau dengan metode cacah seperti ini itu lebih mudah dan hemat ongkos ya teman-teman. Tapi ini teman-teman itu sebaiknya menggunakan sarung tangan karena ini gatal ya. Sebenarnya ini aku tahan aja karena udah biasa. Untuk teman-teman pemula itu sebaiknya lebih amannya menggunakan sarung tangan. Ini nanti habis mencacah ini aku akan mencuci tanganku dengan sabun karena udah mulai terasa sangat gatal ini sekarang ya teman-teman. Ada itu yang komen geli karena melihatnya itu gatal ya, sebenarnya emang gatal sih tapi gimana lagi, udah terbiasa. Setelah ini kita cincang-cincang, kemudian teman-teman kita taruh di hormon root up tadi, hormon pertumbuhan dan anti fungi ya. Di sini kita campurkan. Nah, dari satu umbi bayangkan bisa menjadi segini banyak ya teman-teman. Ini apalagi di musim hujan ini lebih cepat dia tumbuhnya dari cacahan-cacahan seperti ini karena keladi itu sangat menyukai air yang cukup ya teman-teman. Maka cocok sekali udara yang lembab di akhir tahun ini untuk menanam kaladium ya. Ini aku aduk-aduk seperti ini ya, kita lumuri dengan root up. Nah, ini kita biarkan dia agak mengering sambil menunggu ya teman-teman. Kita akan menyiapkan media tanamnya ya. Oke friends, selanjutnya tinggal kita siapin media tanamnya. Di sini aku udah mempunyai ya, ini merupakan sekam bakar ya. Ini dari penggilingan padi langsung jadi keluar udah berupa hitam-hitam habis dibakar seperti ini ya. Kalian tahu kan kulit padi itu, nah itu dibakar jadinya seperti ini ya friend. Kemudian ini aku campur dengan kompos ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan campurkan aja. Nah,
aduk-aduk untuk media keladinya ya friend. Kalau udah tinggal kita masukkan ke dalam pot ya. Ini aku pakai pot warna putih biar tambah cakep ya. Di sini kita campur jadi satu dan masukkan. Oke, segini cukup ya kira-kira. Kemudian tadi ya bibit keladinya yang udah kita olesi dan kita angin-anginkan ya sampai sedikit mengering seperti ini ya. Ini siap kita tanam ya, jenis pink rose ini. Kita bikin lubang dulu ya friend di tengah-tengah macam nih. Kemudian kita tanam ya, posisikan bibitnya itu di tengah ya agar akarnya itu bisa mencari unsur hara di sekitarnya dengan baik ya. Ini diratakan seperti ini, ditekan-tekan agar bisa berdiri tegak ya. Selain media tanam dengan kompos serta sekam bakar, kalian juga bisa pakai kokopit sebagai campuran atau humus daun bambu ya. Itu juga sangat bagus sekali untuk keladi ya. Selanjutnya ya terakhir teman-teman, kalian jangan terlalu irit ya. Ini daun-daunnya yang patah serta menguning ataupun layu kalian potong dan pangkas saja ya. Ini sampai ujungnya seperti ini ya, kalian buang. Itu selain untuk mempercantik ya tanaman, ini juga mengurangi penguapan fungsinya ya. Jadi ini kan udah patah, tidak berguna lagi. Kalian cukup sisakan 1 atau 2 daun aja ya teman-teman seperti ini. Dan jangan lupa itu terakhir yaitu kalian harus siram dengan larutan B1. Banyak banget yang tanya berapa intensitas penyiramannya ya, seberapa sering. Nah itu biasanya aku siram 3 hari sekali tergantung cuacanya ya teman-teman. Kalau hujan seperti ini kalian taruh di outdoor, nah itu berarti kalian tidak perlu menyiram ya. Kalau indoor itu biasanya aku 3 sampai 5 hari ya, itu tanpa disungkup ya teman-teman, karena ini aku taruh di bawah plastik UV ya atapnya, jadi tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Oke, thank you. Jangan lupa di subscribe sebanyak-banyaknya dan share videoku ya. Makasih. See you.